gak mood bikin videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silma Rahmasari, mahasiswi dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 3 dengan NIM 12140200173. Pada video kali ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai analisis profesi yang berkaitan dengan ranah KPI dalam konsep psikologi komunikasi. Video ini juga bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah psikologi komunikasi yang diampu oleh Ibu Lida Imelda Khalidah SOS MSI. Semoga teman-teman bisa menonton video ini sampai akhir ya. Check it out. Sebelum berlanjut ke analisis tentang profesi yang berkaitan dengan KPI, di sini saya mau menjelaskan sedikit mengenai apa sih psikologi komunikasi itu. Psikologi komunikasi adalah suatu proses untuk mendapatkan suatu informasi mengenai faktor lingkungan dan juga psikologis yang dapat menghambat atau menunjang sikap manusia. Selain itu, psikologi komunikasi juga adalah suatu proses untuk mengenali atau memahami lebih jauh mengenai karakter dan juga sikap seorang komunikan tanpa mengabaikan aspek kejiwaannya. Nah, itulah mungkin sedikit penjelasan mengenai psikologi komunikasi. Untuk selanjutnya, mari kita langsung membahas mengenai analisis profesi berdasarkan konsep dari psikologi komunikasi. Oke, kali ini aku mau sedikit membahas dan menganalisis salah satu profesi yang berkaitan dengan KPI, yaitu seorang presenter atau pembawa acara. Seperti yang kita ketahui, presenter atau pembawa acara adalah seseorang yang dapat memimpin jalannya sebuah acara. Pembawa acara ini dapat membawakan acara, baik itu membaca narasi atau melakukan improvisasi. Seperti yang telah kita sebutkan tadi, seorang presenter atau pembawa acara adalah suatu profesi yang berkaitan dengan ranah KPI, khususnya di ranah khitobah, di mana ia harus memiliki kepercayaan diri dan juga keahlian dalam berpublic speaking, khususnya public speaking yang mengandung improvisasi, karena seorang pembawa acara tidak hanya bisa terpatok dengan narasi atau teks, kecuali hanya dalam poin-poin yang kecil gitu ya teman-teman. Nah, mari kita analisis dari konsep psikologi komunikatornya. Nah, dalam konsep psikologi komunikator, seorang presenter ini atau seorang pembawa acara ini harus memiliki kredibilitas atau sebuah keahlian atau kemampuan yang pasti menunjang ia sebagai presenter, di mana saat ia memiliki kredibilitas yang tinggi, audiens yang mendengarkan akan terbawa dengan apa yang ia bawakan. Audiens akan mempercayakan ia sebagai presenter gitu ya. Karena dalam psikologi komunikator dikatakan bahwa suatu komunikasi itu akan sukses apabila menciptakan source of credibility atau sumber kepercayaan dari audiensnya. Nah, selain dari konsep psikologi komunikatornya, presenter juga kita dapat analisis dari psikologi pesannya, di mana yang sudah pasti seorang presenter ini menyampaikan psikologi pesannya dengan secara pesan verbal atau dengan media bahasa itu ya yang pasti, karena dengan ia dapat mengelola bahasanya, dengan ia dapat mengelola apa yang ia akan sampaikan, otomatis audiens akan lebih tertarik dengan presenter tersebut, karena pesan verbal yang ia sampaikan itu dapat sampai kepada audiens dengan baik. Selain dari pesan verbal, seorang presenter juga dapat didukung dengan pesan nonverbal, khususnya dengan gerakan tubuh atau bahasa tubuh gitu ya, karena dengan bahasa tubuh yang baik itu akan lebih meyakinkan kepada audiens bahwasanya ia adalah presenter atau pembawa acara yang kredibel ya, bahwasanya ia adalah pembawa acara yang profesional gitu ya. Maka dari itu bukan hanya pesan verbal yang penting, akan tetapi pesan nonverbal akan menjadi salah satu pendukung bagi presenter dalam menyampaikan suatu pesan kepada audiens atau komunikannya.
Nah, itu mungkin sedikit analisis yang dapat saya sampaikan. Oleh karena itu, sebagai seorang presenter atau pembawa acara, kita harus memiliki psikologi komunikasi yang sangat matang. Entah itu dari konsepsi komunikatornya atau konsep pesannya. Dan oleh karena itu, saat seseorang presenter memiliki psikologi komunikasi yang baik, ia akan menjadi seorang presenter atau pembawa acara yang kredibilitasnya tinggi dan juga menjadi seorang presenter yang profesional. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih, sampai jumpa.